Shalom semuanya, perkenalkan nama saya Maria Jane Angelina Sirait dengan NIM 52112111012. Profil perusahaan, Unilever adalah perusahaan multinasional yang berkantor pusat di Rotterdam, Belanda, London, dan juga Inggris. Unilever memproduksi makanan, minuman, pembersih, dan juga perawatan tubuh. Profil perusahaan, Unilever adalah perusahaan multinasional yang berkantor pusat di Rotterdam, Belanda, London, dan juga Inggris. Unilever memproduksi makanan, minuman, pembersih, dan juga perawatan tubuh. Unilever adalah produsen barang rumah tangga terbesar ketiga di dunia. Jika didasarkan pada besarnya pendapatan pada tahun 2012, di belakang P&G dan Nestle. Unilever juga merupakan produsen olesan makanan seperti margarin terbesar di dunia. Unilever adalah salah satu perusahaan paling tua di dunia yang masih beroperasi dan saat ini menjual produknya ke lebih dari 190 negara. Unilever didirikan pada tahun 1930 sebagai hasil penggabungan dari produsen margarin asal Belanda, Margarin Uni, dan produsen sabun asal Inggris, Lever Brothers. Selama paruh kedua dari abad ke-20, Unilever secara signifikan berdiversifikasi ke berbagai bidang bisnis dan juga berekspansi ke beberapa negara. Unilever juga membuat beberapa upaya akuisisi, termasuk Lipton pada 1971, Brooke-Bond pada tahun 1984, Chesebrough Pond's pada tahun 1987, Best Food and Bean and Jerry's pada tahun 2000, serta Alberto Culver pada tahun 2010. Pada dekade 2010-an, di bawah kepemimpinan Paul Polman, Unilever secara perlahan menggeser fokus bisnisnya ke bisnis kesehatan dan kecantikan. Dari yang sebelumnya ke bisnis makanan yang menunjukkan tren dan perlambatan pertumbuhan. Visi dan misi Unilever. Visi: to become the first choice of consumer, customer, and community. Misi yang pertama, menjadi pertama dan terbaik di kelasnya dalam memenuhi kebutuhan dan aspirasi konsumen. Misi yang kedua, menjadi rekan yang utama bagi pelanggan, konsumen, dan komunitas. Misi yang ketiga, menghilangkan kegiatan yang tak bernilai tambah dari segala proses. Misi yang keempat, menjadi perusahaan terpilih bagi orang-orang dengan kinerja yang tinggi. Misi yang kelima, mendapatkan kehormatan karena integritas tinggi, peduli kepada masyarakat dan lingkungan hidup. Unilever memiliki lebih dari 400 merek dagang dan 14 merek diantaranya memiliki total penjualan lebih dari 1 miliar euro, yakni Axe, Dove, Omo, Basil, Heartbrand, Hellmann's, Knorr, Lipton, Lux, Magnum, Frama, Rexona, Sunsilk, and Surf. Unilever NV dan Unilever PLC beroperasi di bawah satu nama dan dipimpin oleh dewan direksi yang sama. Unilever dibagi menjadi 4 divisi utama, yakni makanan, minuman, dan es krim, juga perawatan rumah tangga dan perawatan tubuh. Unilever memiliki pusat riset dan pengembangan di Inggris, Belanda, Tiongkok, India, dan Amerika Serikat. Implikasi fungsi manajemen. Yang pertama, perencanaan. Visi dan misi yang telah dirancang oleh PT Unilever Indonesia dilatar belakangi oleh upaya untuk menciptakan masa depan yang cerah dengan mengatasi permasalahan kemiskinan, kesehatan, gizi, dan kelestarian sumber daya, pengelolaan limbah, juga perubahan iklim. Perusahaan ini juga mengedepankan prinsip-prinsip yang diterapkan dalam perwujudan apa yang dicita-citakan PT Unilever Indonesia, seperti integritas, respect, tanggung jawab, semangat kepeloporan, memberikan dampak positif bagi masyarakat, memiliki komitmen yang berkelanjutan, menjalankan aspirasi, dan bekerja dengan yang lain. Pembagian perencanaan dibagi menjadi 3, yaitu perencanaan tingkat atas atau top level, perencanaan tingkat menengah, middle level, perencanaan tingkat bawah atau low level,
Berkaitan dengan struktur organisasi Unilever, perencanaan tingkat atas menjadi tanggung jawab manajemen puncak seperti Presiden Direktur. Pada bagian perencanaan tingkat menengah menjadi tanggung jawab CFO, Director Home and Personal Care, Director Food, Director Ice Cream, Director Supply and Chain, Director Customer Development and Director Human Resources and Corporate Relation. Pada bagian perencanaan tingkat di bawah, pengorganisasian. Struktur organisasi diperlukan untuk membentuk dan menciptakan sistem kerja yang baik, terorganisir, efektif, dan efisien. Setiap bidang diperlukan adanya struktur agar perusahaan dapat memisahkan tugas dan tanggung jawab masing-masing departemen, namun tetap memiliki satu tujuan yang sama. Tentunya keanekaragaman bidang pada PT Unilever Indonesia yang ada akan memaksimalkan kinerja para anggota dengan keunggulan yang dimiliki masing-masing anggota yang kemudian menghasilkan kinerja yang baik, efektif, dan efisien. 3. Pengarahan. Kegiatan fungsi manajemen mencakup proses manajemen kepemimpinan dan motivasi, membagikan peran serta dan wewenang nyata pada seluruh anggota organisasi, serta menerangkan kebijakan untuk keberhasilan 3K. Pelatihan yang diberikan termasuk pelatihan tentang semua prosedur darurat dalam menyelesaikan perselisihan, perburuhan perusahaan, media komunikasi yang digunakan untuk menetapkan kebijaksanaan adalah email. 4. Pengendalian. Proses pengendalian aktivitas merupakan penilaian keberhasilan proses dalam mencapai tujuannya. Mengambil langkah-langkah untuk klarifikasi dan mengkoreksi penyimpangan, serta langkah yang akan diambil dalam penyelesaian masalah. PT Unilever selalu memperhatikan kualitas produk agar menghasilkan produk yang berkualitas tinggi dan terjamin keamanannya. Fungsi ekonomi. Unilever memiliki sistem perusahaan untuk mengawasi pergerakan ekonomi yang ada di dalam perusahaan demi menjaga kestabilan ekonomi perusahaan. Hal ini dilakukan untuk menganalisa bentuk peningkatan atau penurunan ekonomi perusahaan, dan jika terbukti adanya penurunan, perusahaan akan melakukan perbaikan demi menjaga kestabilan ekonomi perusahaan. Fungsi akuntansi. PT Unilever Tbk memaksimalkan Departemen Keuangan untuk memastikan perusahaan menjalankan prosedur dengan baik, sehingga kestabilan pendapatan perusahaan dapat terjaga. Oleh karena itu, Departemen Keuangan atau akuntansi dapat menjamin kestabilan kekayaan perusahaan agar tidak adanya kebocoran dana yang dapat merugikan perusahaan. Fungsi produksi. Unilever selalu menciptakan inovasi terbaru dari berbagai macam kebutuhan rumah tangga yang diproduksi sehingga dapat menambah efisiensi dari setiap produk yang diciptakan. Produk rumah tangga yang tercipta dapat berupa 4 divisi utama, yakni makanan, minuman, dan es krim, perawatan rumah tangga, dan perawatan tubuh. Produk yang dihasilkan tentunya sesuai dengan kriteria dan keinginan konsumen. Fungsi pemasaran. Unilever Indonesia telah menetapkan sasaran, rencana strategi, dan pemasaran. Sasaran jangka panjang yang memiliki tetapan adalah standar perilaku yang tinggi pada perusahaan dalam bekerja sama dengan semua orang. Masyarakat dapat merasakan manfaat dari produk yang diciptakan. Unilever telah menyusun sasaran jangka pendek yang mengacu pada strategi fungsional. Strategi fungsional lebih bersifat operasional dan mengacu pada berbagai bidang fungsional dalam perusahaan. Fungsi personalia. Unilever Indonesia memiliki departemen yang berisikan karyawan atau anggota yang memiliki keunggulan dalam masing-masing bidang yang diberikan. Karyawan Unilever juga memaksimalkan setiap keahlian karyawannya demi efektivitas dan efisiensi perusahaan yang dijalankan.